Assalamualaikum. Kemarin udah kita ulas gimana logikanya diet karnivor atau yang semacamnya yang makan daging-dagingan utamanya atau lemak protein, yaitu diet rendah gula karbo yang sejauh ini masih dilakukan keamanannya oleh WHO dan dokter-dokter konvensional. Yuk sekarang kita lanjut. Disclaimer dulu, seperti biasa, ini tuh bukan rekomendasi medis atau apa, rekomendasi untuk jual beli saham tertentu juga enggak. Enggak saham barang ya. Kemarin kita udah tahu ya, ada 3 hal besar yang membuat WHO dan para dokter konvensional meragukan keamanan diet karnivor. Alasan pertama itu karena soal aman tidaknya belum diteliti secara komprehensif. Alasan kedua karena gegedugnya aja para guru besarnya diet karnivor yang senior-senior itu ternyata umurnya juga cuma mentok di 60-70-an saja. Terus ketiganya, fakta dari hasil periksa lab, banyak di antara penggiat diet karnivor ini kolesterol totalnya dan LDL-nya jadi menggila. Nggak sekedar naik tinggi dikit, tapi jadi tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Walah, jadi enggak seair lagu nih. Ya, tapi disadari 3 hal itu, para penggagas diet karnivor nggak nyerah begitu saja. Karena mereka punya counter argumen juga, antara lain seperti ini nih. Pertama, oke lah, kalau zaman Dr. Atkins dulu, itu memang penelitiannya belum komprehensif. Mohon maklum ya, bukunya Dr. Atkins itu dipublikasikan 1972, saudara-saudara. Yang lahir 1973 aja, sekarang umurnya udah 50, apalagi 72. Jabrik itu rambutnya. Tentunya, dari tahun itu sampai sekarang, 50 tahun lebih telah berlalu, udah nggak karuan, banyak riset-riset lanjutannya. Video TikTok aja juga banyak yang mensajikan soal ini, tapi yang bikin pasar Tanah Abang merana kemungkinan bukanlah video-video itu. Jadi politisasi ini kalau diterus-terusin ke arah sana. Argumen keduanya nyambung dari situ. Kenapa kok banyak gurunya diet karnivor zaman dulu umurnya nggak seberapa panjang? Ini juga mirip sama alasannya. Karena penelitiannya dulu itu masih terbatas. Maka keilmuan mereka waktu itu mestinya juga masih rada nanggung. Sehingga jurus-jurus yang dimainkan pun itu belum paripurna. Misal kata ya, dulu itu soal ilmu tidur, sleep science belum terpahami seperti sekarang. Demikian juga dulu itu soal healing dan fasting belum terlalu jadi ulasan seperti saat ini. Padahal diet itu kan mestinya serangkaian dengan fasting, sleeping, dan exercising, iya kan? Singkat kata, kalau cuma diet karnivor toh, tapi healing rejuvenation tubuh gak dikencengin pakai berbagai jurus kekinian, ya bisa benar sih. Paling pol, health span-nya itu mentok di 60-70-an tahun. Tapi kalau diet ini dikombinasi dengan jurus-jurus sehat yang lain, lebih dari itu mestinya bisa aja kan ya. Ketiganya nih, soal hasil lab. Marka kolesterol dan LDL yang naik menggila, itu pun ternyata diyakini oleh mereka tidak sebahaya yang dikira semua. Walaupun bagian ini masih debatable, catatannya begitu. Penelitiannya masih belum benar-benar tuntas, tapi izin yuk kita sarikan gimana situasinya soal riset kolesterol. Ada kolesterol total, ini tuh sifatnya netral karena skornya itu sekedar hasil kalkulasi penjumlahan dari HDL, LDL, dan remnant kolesterol. Kemudian HDL kolesterol, ini dibilang kolesterol baik ya, penting untuk menetralisir trigliserid kemarin dah kita bahas. Terusnya kolesterol LDL yang secara umum dibilang kolesterol jahat. Ini nanti bisa kita pilih lagi karena pada dasarnya LDL ini makhluk tak berdosa. Terakhirnya remnant kolesterol atau kolesterol sisa-sisa yang lain. Secara umum ini dinilai berpotensi buruk juga, tapi nggak terlalu diomongin. Karena biasanya itu jumlahnya relatif sedikit sehingga perannya juga relatif kecil. Nah, yang jadi fokus itu LDL ini ya. Udah jelas sih, yang bikin plak atau penyumbatan di saluran darah, itu bahan dasarnya ada di LDL ini. Tapi, kalau LDL ini tingginya cuma tinggi dikit, sedang marka lainnya bagus, rasio trigliserid HDL yang kemarin, gula darah, dan serangkaiannya, berat tubuh juga nggak keterlaluan, sebetulnya itu beres lah. Diyakini aman saja. Yang masih diperdebatkan itu, kalau LDL-nya menggila tinggi banget. Tapi ternyata kalau menurut para peneliti terkini, situasinya tidak sesederhana itu. LDL ini ternyata bisa dibilang lagi garis besarnya terdiri dari 2, yaitu LDL yang ngembang fluffy, ini nggak seberapa harmful, kemarin sudah kita sebut, dan LDL yang kecil padat, bulat LDL yang beneran harmful. Kalau LDL tinggi, itu sebenarnya masih perlu dicermati lagi. Apakah LDL-nya banyak yang harmful, atau banyakkan yang tidak seberapa harmful tadi. Kalau trigliseridnya tinggi, glukosa darahnya tinggi, dan seterusnya, kemungkinan besar itu LDL-nya ya udah banyakkan itu yang harmful tadi. Sedangkan secara umumnya, apakah banyak yang harmful atau enggak,
Itu masih tergantung lagi sama promotornya dan penangkalnya, tarik-menarik di antara keduanya itu. Kalau kualitas tidurnya baik, relatif organ-organ metabolismenya juga cukup teristirahatkan dengan fasting dan lain sebagainya, itu fatty liver juga akan cenderung menyingsing dan healing rejuvenation-nya jalan dengan baik. Nah, kalau itu situasinya, para influencer dan penggiat diet carnivore optimistis bahwa besar kemungkinannya LDL yang tinggi itu bukan didominasi oleh yang harmful, dan potensi kena serangan kardiovaskuler mestinya tidak sebesar yang ditakutkan. Nah, tapi WHO tentunya tidak bisa seoptimis itu tanpa dasar penelitian. Bagi WHO yang seperti itu kelasnya masih sok yakin. Saking penasaran dengan hal tersebut, itu ada dokter-dokter yang meneliti langsung orang-orang yang diet karnivor. Pengen dicek apakah memang ada progres plak atau penyempitan jalur kardiovaskuler yang signifikan. Salah satunya kemarin saya dengar seorang peneliti senior menyebutkan dia meneliti 5 orang dalam jangka agak panjang, beberapa tahun. Kesimpulannya aman-aman saja. Tapi penelitian ini ada kelemahannya, yang diteliti cuma 5 orang, sedangkan populasi dunia 8 miliar. Nah, kurang mewakili kan ya. Terus ada lagi penelitian lain. Dia meneliti selama setahun dengan jumlah sampel yang cukup banyak. Relatif memadai untuk kelompok yang oleh Dr. Dave Feldman disebut sebagai Lean Mass Hyperresponder atau LMHR2. Bahkan ya, zaman sekarang udah ada namanya phenotype atau kelompok orang yang LDL-nya menggila gara-gara diet karbo itu. Ini menunjukkan bahwa penelitian terkait itu sekarang sudah jauh lebih maju dari dulu-dulunya. Dan hasil penelitiannya yaitu tadi sama ternyata. Dari banyak orang yang diteliti, itu tidak ditemukan adanya progres akumulasi plak yang signifikan. Tapi jangan kira dulu, hasil penelitian ini pun ternyata belum sepenuhnya diterima oleh pakar-pakar konvensional karena yaitu tadi durasi penelitiannya itu cuma setahun. Padahal akumulasi plak di saluran kardiovaskuler umumnya terjadi jangka panjang. Jenggot Mbah Jamrong aja itu juga panjang. Mending kalau nyambung. Ini jadi masih ngambang. Kalau yang percaya sama para influencer diet carnivore, bisa terus tenang-tenang aja dengan LDL yang tinggi menggila tadi. Resiko toh ditanggung sendiri. Sedangkan kalau yang nggak percaya, terus LDL-nya dihajar sama statin inhibitor kayak gitu, itu juga bisa ada risikonya. Hati-hati, Dr. Nick Norwich, salah seorang peneliti yang jadi rujukan banyak orang, yang juga seorang hyperresponder, baru-baru ini eksperimen tuh terkait hal itu. Dia coba menurunkan LDL dengan statin. Tapi kesimpulan-kesimpulannya belum dipublikasikan, silakan aja dipantau dan ditunggu. Kalau ternyata ini kembali memunculkan sindrom metabolisme seperti semula, yaitu jadi contoh yang salah tuh, hati-hati. Alternatif lain dari para peneliti yang moderat itu cenderung mencari jalan tengah. Demi amannya, cobalah diusahakan LDL yang tinggi itu rada diturunkan dan atau diantisipasi, tapi nggak usah pakai statin inhibitor dulu, melainkan pakai aja cara-cara yang alami. Nah, soal jalan tengahnya gimana, nanti kita bahas khusus pada video berikutnya. Terima kasih.